Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 67 ayat 1-8. Judul renungan kita malam hari ini yaitu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu, jemaat dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tahu bahwa Allah adalah sumber segala berkat, bahkan pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kalau sudah begitu, berarti setiap orang harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Namun hal ini tidak secara otomatis menjadikan seseorang tetap mampu untuk menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa hanya karena kasih-Nya Allah memberkati kita ciptaannya, supaya bangsa-bangsa di bumi dapat mengenalnya. Mazmur ini berisi berkat Allah kepada umat-Nya. Allah memberkati kehidupan umat-Nya sesudah kembali dari pembuangan. Di dalam ayat yang kedua berbunyi demikian: kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berkat itu diucapkan melalui imam. Dalam perjanjian lama, imam adalah wakil Allah untuk memberkati umat Israel, supaya mereka mengalami kesejahteraan dari Allah. Ia memberkati dengan limpah agar suku-suku bangsa di bumi mengenal jalan-jalannya. Di dalam ayat yang ketiga dan 8. Nah, berkat itu direspon oleh umat dengan ucapan syukur kepada Allah di dalam ayat yang keempat dan keenam. Umat bersuka cita dan bersorak-sorai sebab Allah memerintah dengan adil. Di dalam ayat yang kelima, Ia memberkati tanah, hasilnya dinikmati oleh segala suku bangsa di bumi. Mereka berkata kepada Allah, Allah kita memberkati kita, di dalam ayat yang ketujuh. Sepertinya nyanyian ini merupakan pujian syukur umat dalam ibadah selama musim panen. Hal ini juga mengingatkan umat akan kisah panggilan Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Panggilan itu berhubungan dengan janji berkat. Abraham melakukan perintah Tuhan dengan taat. Kehendak Allah bagi Abraham adalah jelas, yaitu menjadikan bapa bangsa yang besar. Tidak salah jika Allah memberi gelar baru kepada Abraham, yaitu bapa segala bangsa, yang olehnya semua bangsa di bumi diberkati. Allah memilih Abraham supaya melalui keturunannya bangsa-bangsa lain dapat mengenal Allah. Allah sungguh baik. Ia senantiasa memberkati saudara dan saya. Karena itu kita harus berpegang pada perintah-Nya, mentaati perintah Allah. Tidaklah begitu berat jikalau dilakukan dengan hati yang tulus. Ketika dipanggil, hendaklah kita menjawab panggilan-Nya. Karena Tuhan hendak menyatakan kemuliaan-Nya lewat hidup kita, agar menjadi saksi Kristus dan saluran berkat kepada sesama.
Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur setiap hari di dalam keadaan dan kondisi apapun yang kita alami di dunia ini. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan kepada setiap kita. Karena bersyukur adalah gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong setiap kami, untuk kami boleh terus hidup menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang satu-satunya sumber berkat bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.